yang harus difahami oleh diri kita, bahwasanya kita ini sangat sulit, bahkan terkadang mustahil untuk bisa memastikan bahwa dengan semua perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan atau perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh orang lain, kemudian kita memastikan bahwa orang itu benar-benar baik. Orang itu benar-benar dekat dengan Allah, atau orang itu telah menjadi kekasih Allah. Sangat sulit. Kita nggak bisa memastikan. Tampilan-tampilan zahir dengan segala perbuatan-perbuatan baik yang kita nampakkan atau yang dinampakkan oleh orang lain, dengan senyumannya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan apa saja yang dia zahirkan di alam luar. Kemudian kita memastikan bahwa orang itu udah menjadi kekasih Allah. Saya ingin memastikan kepada Anda, ya, coba rubah tuh cara pandang kita. Di sini saya hanya ingin menekankan kepada Anda bahwa bagaimana kita dengan semua perbuatan-perbuatan baik, dengan amal ibadah yang ada, kita menjadi dekat dengan Allah, kita menjadi kekasih Allah. Ini saja. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda dari semua penyampaian saya, hanya satu saja penekanannya, nggak ada yang lain. Saya tidak ingin menekankan Anda untuk menjadi orang yang paling banyak amalnya, enggak. Bukan itu tujuannya saya. Dan saya juga tidak ingin menjadikan Anda seorang ahli ibadah, enggak, bukan itu. Kalau hanya ingin menjadi seorang ahli ibadah atau menjadi orang yang banyak amalnya, ini satu hal yang sangat mudah, ringan benar. Cukup Anda itu iming-imingin aja seseorang, ya. Anda tampilkan berbagai macam hal kepadanya, pasti dengan sendirinya dia akan mengamalkan sesuatu. Seperti anak kecil. Anak kecil, kalau Anda iming-imingin sesuatu, apa saja, dia akan mengerjakan hal tersebut. Itu anak. Tapi kalau orang udah balik, ini lain lagi. Makanya kenapa kewajiban itu diwajibkan, ditekankan kepada orang yang sudah balik, bukan kepada orang yang masih anak-anak. Balik di sini bukan balik secara syar'i, bukan balik taklifi, bukan balik taklifi, balik fiqhi syar'i. Ini dengan menginjak umur tertentu, 9 tahun, 15 tahun, 13 tahun, atau kemudian ada tanda-tanda tertentu, misalnya mimpi atau menikah misalnya. Dengan sendirinya orang tersebut udah menjadi balik untuk mengerjakan amal-amal perbuatan yang disyariatkan oleh Allah. Itu balik taklifi. Tapi yang kita inginkan di sini adalah balik ma'nawi, spiritual, atau dewasa secara spiritual. Dewasa dengan secara spiritual
ini tidak lain identik dengan apa? Dengan bijaksana. Jadi belum tentu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah beramal secara apa? Secara umur tuh. Udah 40 tahun, udah 60 tahun. Tetapi secara balik maknawi itu belum dia dapatkan, belum dia capai. Dia masih seperti anak kecil. Harus ditekan, harus diperintah, harus dipaksa, harus diiming-imingin. Nah ini kan masih anak-anak tuh. Tapi kalau orang yang sudah dewasa secara maknawi spiritual, dia nggak perlu lagi dengan iming-imingin seperti itu. Dia nggak perlu lagi ditekan dan dipaksa, enggak. Kenapa? Karena dia udah tahu apa hakikat dari setiap perbuatan-perbuatan baik. Apa dibalik dari perintah-perintah Allah. Dia sadari itu. Ini yang kita ingin capai. Balik secara maknawi ini sangat sulit. Tidak semua orang bisa mencapai itu. Ibadah bagi orang-orang seperti ini dinikmati benar. Senang dia, gembira dia untuk beramal. Tapi bagi orang-orang yang dipaksa, udah taklif toh. Tetapi sebenarnya jiwa dia belum menginginkan untuk beramal. Dia masih apa? Dia masih seperti anak-anak, masih mau mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Nafsu dia nggak terkendali. Dia hidup bagaikan seorang budak. Budak bukan budaknya Allah, tapi budak oleh hawa nafsunya dia. Ini bukan orang merdeka. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan bahwa kaifa yajidu ladzatal ibadah. Jadi bagaimana seseorang itu bisa meraih kelezatan, kenikmatan, kesenangan, kegembiraan tuh di dalam beramal, dalam beribadah. Ketika dia tidak mampu mempuasakan apa? Hawa nafsunya. Ya kendalikan tuh. Jadi orang merdeka itu bukan orang yang mampu mengerjakan apa saja yang diinginkan, bukan. Tapi orang merdeka yang sebenarnya adalah orang yang tunduk di bawah apa? Di bawah perintah Allah. Dia serahkan dirinya kepada Allah. Wong dia milik Allah, dia hamba. Berarti kalau dia hamba, dia mengaitkan dirinya, mengingatkan dirinya kepada apa? Kepada perintah Allah, kepada keinginannya Allah. Dia menjadi orang bijaksana. Setiap apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, oleh egonya, bukan. Makanya dalam salah satu ucapan hikmah dari Sayyidina Ali dikatakan bahwa orang kuat itu bukan orang yang mampu menampilkan, mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Bukan itu orang kuat. Orang kuat itu orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Orang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh yang ada di luar. Orang kuat itu bukan orang yang mampu menampilkan amarah dirinya kepada orang yang memberikan ketidakbaikan kepadanya. Bukan. Tapi orang kuat, orang baik, orang yang benar adalah orang yang mampu mengekang, mengontrol amarah dirinya, mengalahkan dirinya. Makanya pernah di zaman Rasulullah ketika para sahabat tuh kembali dari Sariyah, dari peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Gazwa, peperangan yang diikuti oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi. Kalau Sariyah, peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mengutus para sahabat. Kembali tuh para sahabat-sahabat Rasulullah mencapai kemenangan dengan perang mereka. Langsung Rasulullah menyambut, marhaban, selamat datang orang-orang yang kembali dari peperangan, segera peperangan kecil, dan selamat datang menyongsong satu peperangan yang maha besar. Sahabat takjub, kaget. Ya Rasulullah, ini bukan perang kecil ya Rasulullah, ini perang besar, kita mati-matian di sana. Banyak sahabat yang wafat.
Masa dikatakan perang kecil? Apa yang dimaksud olehmu ya Rasulullah? Rasulullah katakan bahwa perang besar adalah perang di mana ketika engkau mampu berperang mengalahkan hawa nafsu. Itu perang yang sebenarnya, perang yang hakiki, itu perang yang sejati. Berperang dengan apa yang ada di luar, sederhana. Musuh utama kita tidak lain adalah diri kita sendiri. Diri kita. Makanya dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah mengatakan bahwa saya ingatkan kepada kalian satu musuh besar dan berhati-hatilah kepadanya. Apa itu ya Rasulullah? Tidak lain adalah diri kalian sendiri. Tuh, diri kita. Musuh utama kita diri kita yang menghijabi kita untuk bisa dekat dengan Allah. Menghijabi kita untuk bisa memahami kebaikan. Yang menghijabi kita untuk bisa menerima kebenaran. Bisa menerima kebenaran. Sangat sulit. Kalau kita sudah melihat diri kita baik, sudah melihat diri kita benar, kelompok kita benar, kan sulit bagi kita tuh. Walaupun kita tahu bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, apa yang kita percayai, itu salah. Kelompok kita salah. Tapi kita tidak mampu menerima itu. Kenapa? Karena kita terlalu bersandar pada diri kita, nafsu kita. Malu kita kalau mengakui kebenaran orang. Malu kita kalau mengerjakan kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain. Kita udah tahu bahwa yang dia kerjakan baik, tapi kita malu untuk mengakui kebaikan orang itu. Kita udah tahu, kan banyak seperti itu. Udah tahu bahwa dia baik. Kan banyak tuh tampilan-tampilan yang ditampilkan oleh orang-orang lain. Hanya dengan dalih berbeda kelompok politik. Kita tahu yang dikerjakan oleh orang itu baik. Tapi karena tidak bersesuaian dengan kelompok kita, kita tentang, kita kritikin habis-habisan. Ini karena apa? Diri kita benar-benar bercermin kepada diri kita. Kita hanya melihat diri kita, kelompok kita saja. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah kalau seperti ini? Makanya hati-hati tuh.